Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Senang sekali saya bertemu lagi dengan kalian. Beberapa adalah mahasiswa di semester kemarin seperti Daniel. Wah, ini saya senang sekali. Daniel, temanmu yang satunya siapa, Daniel? Siapa? Elitius ya? Gak ikut juga di mata kuliah ini? Gak ada kayaknya. Hah? Gak ada sih, gak ikut. Eli nggak ikut kuliah ini? Iya, kurang. Ya, oke. Sebelum kita mulai, teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan di siang ini berjalan lancar, dan semoga kalian benar-benar dengan kuliah ini mendapat ilmu yang bermanfaat, mata kuliah copywriting, sehingga bisa menjadi bekal kalian. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Yang pertama, saya mau mengucapkan mohon maaf. Tadi pagi saya tidak bisa mengajar mata kuliah proses komunikasi ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang di sini juga ikut mata kuliah proses komunikasi. Saya mohon maaf karena saya lihat di kalender akademik Jumat itu libur ya. Karena itu saya tahu bahwa Jumat libur. Karena libur nasional di kalender akademik, maka saya tidak ngeset ya, tidak saya siapkan. Makanya tadi itu ketika ada seorang mahasiswa, dan tidak hanya seorang sih, ada beberapa mahasiswa yang menghubungi saya, lupa kok nggak ada link-link Google Meet dan macam-macam. Saya bilang, loh masa ada kuliah, sekarang kan libur gitu. Saya tunjukkan kalender akademik, lupa di si Cica katanya live gitu, ada. Saya cek di kampus, ternyata memang ada ya. Jadi kalender akademik yang saya punya ini ternyata ada revisinya. Jadi saya tidak siap yang pagi tadi, maka mohon maaf, saya izin untuk tidak mengajar tadi pagi, namun siang ini kami sudah siap ya. Kemudian yang kedua ya, untuk mahasiswa yang kemarin tidak ikut mata kuliah saya di sosiologi komunikasi, mungkin agak heran dengan apa yang kami lakukan saat ini ya. Biasanya adalah kita kuliah menggunakan Google Meet ya, Google Meet. Namun saya akan mencoba menggunakan Zoom Meeting. Kenapa kok menggunakan Zoom Meeting? Karena kemarin waktu pembekalan dosen dari kampus, trainernya menganjurkan untuk menggunakan Zoom ya, karena Zoom ini memiliki banyak fitur. Nanti kita latihan sebentar ya. Nah, namun saya sebenarnya sudah tahu ingin mencoba menggunakan Zoom sejak lama ya. Tapi saya tahu kendalanya Zoom ini yang akun gratis ini dibatasi 40 menit. Ya, seperti Daniel tadi sudah bilang, Pak ada tulisan yang di atas betul. Ya, karena saya sebagai host dan host saya ini adalah akun gratisan, adalah durasinya dibatasi 40 menit. Ini yang berbeda dengan Google Meet. Google Meet tanpa ada batasan ya. Pengalaman saya kuliah sampai 2 jam lebih pun masih mampu. Sedangkan untuk yang Zoom ini yang gratisan menggunakan hanya cuma dibatasi 40 menit. Nah, nanti bagaimana kalau putus? Nanti saya akan sampaikan bagaimana. Intinya nanti kalau misalnya putus, kalian cepat-cepat join. Saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk join lagi ya. Tapi yang menarik kemarin ya, di hari Senin ketika saya memulai kuliah sosiologi komunikasi menggunakan Zoom Meeting, ternyata tidak putus ya. Kuliahnya hampir 2 jam dan tidak putus. Saya ini juga heran. Kenapa? Karena seperti yang Daniel bilang tadi, dan memang saya lihat sudah saya cek di internet berkali-kali, memang untuk akun gratisan hanya dibatasi 40 menit. Namun kemarin ya, Kemal mungkin ya ikut ya, Theo ikut ya kemarin ya, mata kuliah sosiologi komunikasi. Iya, kemarin kita putus nggak? Iya, Pak. Enggak, Enggak sama Pak. sekali, Pak. Nggak Lancar, putus Pak. kan? Nah, makanya kan aneh Mungkin juga. akun pertama, Pak, itu, Pak. Kenapa?
mungkin untuk pertama kali Pak. Jadi kayak kan akun gratisan yang pertama kali Bapak buat Zoom gitu, mungkin sampai lama. Terus nanti terusnya kedua itu nanti 40 menit Pak. Gitu ta? Setahu saya gitu Pak. Saya pernah gitu soalnya. Soalnya saya sih sebenarnya ya sudah berkali-kali menggunakan Zoom. Bahkan kalau di luar kelas, misalnya saya ikut webinar macam-macam, rata-rata memang menggunakan Zoom malah. Meet ini cuma hanya dipakai di kampus ya, baik kampus Undika maupun kampus sebelah yang saya ngajar juga pakai Google Meet ya. Cuma memang kemarin kita menggunakan pengajarnya atau trainernya untuk menganjurkan untuk menggunakan Zoom ya. Maka kami akan coba untuk menggunakan Zoom ini ya. Kita akan lihat apakah ada masalah nggak dengan Zoom. Kalau misalnya banyak masalah ya kita akan kembali ke Meet. Mungkin sebelum saya mulai coba kalian lihat di bawah ya. Di bawah itu ada ikon-ikon mute, stop video, security, participants, chat ya. Chat, ada chat. Kemudian ada share screen, kemudian ada reaction ya. Coba kita akan coba untuk testing latihan ya. Coba semuanya yang dengar suara saya dengan jelas ya. Di sebelah kanan itu sebelum N itu ada tulisan, ada ikon namanya reaction. Coba kalian klik jempol ya, yang suaranya jelas, tidak putus-putus. Silakan klik jempol bila suaranya tidak putus-putus ya. Tapi kalau misalnya suaranya putus-putus, klik yang yang melongo ini. Nah, ini. Oke. Jelas semua ya. Oke, jelas semua. Oke. Ini Robi, kenapa kok suaranya putus-putus? Kamu di mana? Robi, katamu kamu putus-putus suaranya. Kamu di mana? Oh, sinyal jelek ya. Oke, ya. Jadi sebelah kanan itu ada, kanan bawah ada reaction ya. Ya. Siapa yang sudah makan siang sekarang? Kalau sudah makan siang, coba diklik yang gambar hati. Wah. Belum, Pak. Kalau belum, silakan klik yang melongo itu ya. Nah, kalau sudah makan siang, coba ditulis makan siangnya apa di chat. Wih, Ilham menarek makan siangnya rek gado-gado. Wih, rawon sama Bali, mantap Andri rek. Kemal nasi bungkus, melas sekali kamu Mal. Tapi lebih melas ini Theo ini. Kenapa Theo belum makan ini? Sudah jam 2 padahal. Makan siang kan jam 12. Ini mana lagi nih kok nggak nulis makan siangnya? Mie ayam. Wah, mantap Daniel. Oke, Pak, saya makan dulu. Waktunya kuliah ya kuliah lah, nggak makan tadi. Sekarang waktu ditanya makan malah makan. Ya. Oke, ya di situ. Nah sekarang di reaction itu ada paling bawah itu namanya raise hand. Ya, coba saya tanya ke kalian, ya, siapa yang menggunakan pakai komputer? Ya, silakan raise hand. Ya, saya nggak ada Pak, saya raise hand-nya Pak. Loh, kok nggak ada? Kenapa? Yang lain bagaimana? Bisa nggak? Nah, bagus. Yang menggunakan pakai laptop, silakan raise hand. Nah, pakai laptop ini kok ada saya Pak ya? Loh, kok aneh? Kenapa nggak ada?
reaction kan Pak, artinya cuma ini, terus Aha. jempol, Aha. hati, Bawahnya, bawah ini, bawahnya, bawahnya, ada, Pak. bawahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikon. Di bawahnya itu agak besar, terus ada tulisannya raise hand. Jadi raise hand-nya itu di bawah, hanya 1 ikon aja, bukan. Ada ya Pak di sini Pak. Enggak ada. Oh, kok aneh kamu. Ya. Nah, saya minta kalian menggunakan emoticon raise hand ini kalau bertanya ya. Jadi kalian tekan raise hand dulu ya. Kalau kemudian misalnya nanti saya beri kesempatan, baru kalian boleh bicara. Jadi jangan langsung bicara ya. Takutnya mungkin nanti saling bicara sehingga ramai ya. Jadi posisinya adalah saya minta kalian adalah mic off, kamera on ya. Sebaliknya untuk yang kamera saya minta kamera on, mic-nya off ya. Kebalik, jangan dibalik, mic on-nya on tapi kameranya off ya. Jadi dalam posisi kameranya on tapi mic-nya off ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngomong silakan ya, silakan klik raise your hand ya. Dan apa namanya, baru nanti kalau misalnya saya beri kesempatan ya, baru nanti kalian bisa menurunkan tangan kalian ya. Oh sudah Pak, sudah ketemu Ya, Pak. Oke, silakan diturunkan tangannya, bisa. Silakan yang sudah senang ya, silakan semua diturunkan tangannya. Oke, sekarang kita mengganti nama ya. Saya minta kalian untuk mata kuliah ini ya, di perkuliahan ini yang menggunakan ini tolong menggunakan nama asli ya. Tolong menggunakan nama real ya. Kalau memang namanya panjang lebih dari 2 kata, cukup 2 kata aja ya. Cukup 2 kata dan tolong menggunakan menggunakan huruf pertama depannya itu adalah huruf besar ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggantinya ya? Kalian masuk di gambar kalian. Gambar kalian itu ada ketika misalnya mouse-nya di atas gambar kalian itu ada tulisannya tiba-tiba di atasnya mute. Kemudian ada titik 3 ya. Kalian klik yang titik 3 ya. Itu nanti yang paling bawah sendiri ada rename ya. Kalian tolong ganti nama kalian ya. Kalian ganti dengan nama kalian, yaitu nama lengkap kalian, nama sebenarnya, cukup 2 kata aja, ya. Dan huruf pertama masing-masing kata itu huruf besar. Ya, coba dilakukan. Nevan, tolong diganti. Namanya cuma 1 kata. Sebentar Pak, ini settingannya nggak ada soalnya Pak. Loh, nggak mungkin, ada. Yang lain bisa nggak teman-teman ganti? Nah, ini sekalian latihan. Ya. Bisa. Nevan mungkin diganti namanya. Oke. Sekarang, ya. Ya, siapa yang kemarin yang di semester yang gasal ya, semester yang gasal, sekarang semester genap ya, yang ikut kuliah saya ya, yang ikut kuliah saya, tolong di rename ya, diberi bintang 1 ya, diberi bintang 1 di belakang nama, diberi bintang 1 ya. Yang kemarin di semester gasal ikut kuliah saya, silakan di rename bintang 1 ya, seperti Andri sudah benar, Daniel juga sudah benar ya. Kok lainnya berarti nggak ikut ya? Oke. Terus kemudian siapa yang di semester selain semester 1 pernah ikut kuliah saya, terserah. Mungkin pernah, nggak tahu, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tolong diberi 2 bintang ya, tolong diberi 2 bintang
yang pernah ikut kuliah saya, entah di semester berapa. Ya, silakan di-rename nama kalian 2 bintang. Oh ya, benar, Kemal. Yang tidak pernah mengikuti kuliah saya, tolong diberi 3 bintang. Yang tidak pernah mengikuti kuliah saya, silakan diberi 3 bintang. Oh, siapa ini? Kok ada yang tidak ngapa-ngapain ya? Kalian posisinya di mana sekarang? Kok nggak saya perintahkan, kok diem aja ini? Makanya saya senang sebenarnya dengan menggunakan Zoom ini sebenarnya lebih interaktif ya, dibanding menggunakan Meet ya. Oke, nggak ada yang memberikan 3 bintang ke saya. Ya, berarti kalian semuanya pernah ikut. Ada Pak, itu ya. angkatan 20 Pak, ada Pak. Oh iya, Reta Nurrahman. Ada 3. Siapa lagi selain Reta? Jadi saya lihat di daftar apa namanya, Oh, Niken. mahasiswa itu. Ada angkatan Niken. 20 Pak, 3 biji. Reta, Niken. Oke. Ya. Sama itu Pak, Muhammad Tantowi itu Pak. Muhammad Tantowi. Nggak ketemu saya. Oh ya, Muhammad Tantowi ini. Bintangnya gak kelihatan ini. Soalnya namanya 3 kata. Kamu cukup 2 kata aja, Tantowi, supaya bintangnya kelihatan. Namamu kamu rename, misalnya Muh Tantowi atau apa. Karena kamu 3 kata. Nah, tetap nggak kelihatan bintangnya ya. Oke. Ada 3 orang yang belum kenal saya berarti. Oke. Jadi terpaksa ini saya akan mengenalkan diri dulu ya, karena ada yang tidak kenal dengan saya, tapi karena sebagian besar sudah kenal, maka saya mungkin akan mengenalkan secara singkat aja ya. Oke. Saya akan mengenalkan diri secara singkat bagi teman-teman yang belum mengenal ya. Nama saya Yusuf. Ya. Saya asli Surabaya. Sekolah di SMP 12, SMA 5 Surabaya. Kuliah saya di UNER di komunikasi. Dan S2 saya juga di komunikasi di Dr. Sutomo. Jadi saya sebenarnya asli arek Surabaya ya. Coba siapa yang bukan asli Surabaya, silakan tulis di chat. Saya Pak. Oh ya, Theo Sidoarjo. Coba silakan di chat. Banjarmasin, Papua, Pekalongan. Oke, ya. Tahun 95 saya lulus dari komunikasi UNER. Saya sempat bekerja di SCTV, ya. Posisi saya sebagai produser promosi. Kalau bahasa sederhana adalah saya membuat promo. Promo itu adalah bahasa lain dari iklan, ya. Kalian pernah ikut mata kuliah saya yang teori periklanan, mungkin pernah dengar, yaitu iklan ya. Pekerjaan saya adalah membuat iklan, tapi istilah di SCTV waktu itu adalah membuat promo ya. Jadi pekerjaan saya adalah membuat iklan, baik iklan cetak, iklan TV, iklan radio ya, televisi, radio, cetak ya. Itu yang saya bikin. Dan juga menyiapkan segalanya, termasuk yang ada namanya audio card, jadi keluar suaranya aja untuk di televisi ya. Salah satu pekerjaan saya adalah membuat iklan film.
Ya, makanya kadang-kadang bermimpilah teman-teman. Oh, kenapa Pak Yusuf kok mimpi? Ya, karena bukan mimpi saya. Ya, saya senang nonton film, ya, nonton film sejak kecil mungkin. Waktu kuliah saya sering nonton, malah rutin. Karena saya sudah punya penghasilan, saya nonton di bioskop ya, rutin tiap minggu sekali kayak gitu. Dan ternyata pekerjaan saya adalah menonton film. Kalau dulu nonton film dibayar, sekarang saya malah dibayarin, kan digaji. Jadi pekerjaan saya adalah, kalau sekarang istilahnya namanya trailer ya, saya bikin trailer, bikin iklan televisi, iklan film. Jadi kalau kalian nonton film di bioskop ya, sebelum film utama diputar biasanya ditunjukkan iklan-iklan film yang akan datang. Nah, itu pekerjaan saya. Jadi saya nonton film terus kemudian saya bikin iklannya. Itu salah satu kerjaan saya. Ya. Tahun 98 waktu itu ada krisis moneter ya. Kalian yang mungkin belum mengalaminya, tapi kalian mungkin bisa membandingkan dengan situasi sekarang ya. Krisis moneter mungkin situasinya seperti sekarang. Ekonomi kita lesu ya. Sehingga banyak perusahaan yang kemudian bangkrut, banyak pengangguran, banyak PHK gitu ya. Apakah termasuk SCTV, Pak? Ya, hampir nyaris ya. Dulu kantor pusat SCTV itu di Surabaya, di Jakarta itu adalah kantor marketing, kantor cabang. Namun karena krisis moneter untuk melakukan efisiensi, akhirnya dijadikan satu, ya hanya satu kantor ya, ini di Jakarta. Maka pilihannya waktu itu semuanya harus disuruh pindah ke Jakarta. Kalau tidak mau ikut pindah ke Jakarta, ya disuruh resign. Saya termasuk orang yang cinta sekali dengan Surabaya sehingga saya tidak ikut ke Jakarta ya. Akhirnya dengan beberapa teman SCTV yang juga tidak ikut ke Jakarta bikin perusahaan web design di tahun 98 ya, di tahun 98 akhir kita bikin perusahaan web design. Bayangkan tahun 98 itu hampir 22 tahun yang lalu ya, 23 tahun yang lalu. Itu masih belum banyak orang kenal internet ya. Kenapa kok kita bikin web developer, bikin website? Karena waktu itu kalau kita mau bisnis apapun lesu ya, kayak sekarang mungkin ya. Tapi sekarang mungkin sebenarnya masih oke, dulu lebih parah lagi ya. Jadi tidak banyak orang lah, daya beli masyarakat turun sehingga kalau kita bisnis takutnya nggak laku, maka kita jual ke luar negeri. Ya, jualan ke luar negeri. Kalau jual ke Indonesia, orang Indonesia lagi nggak punya duit. Kita jual ke luar negeri. Beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang sebenarnya saya melihat ada sisi yang lebih berat ya. Kalau zaman dulu krisis moneter itu hanya dialami Indonesia dan beberapa negara. Tapi negara yang lain masih oke. Tapi sekarang nggak hanya Indonesia yang sebenarnya lesu. Hampir seluruh dunia juga lesu. Ya. Nah, kita pada waktu itu wis jualan di luar negeri. Lah, apa yang dijual ke luar negeri? Kalau kita jual alat apa-apa mereka bikin lebih bagus, maka kita jual desain. Ya, kebetulan internet pada waktu itu mulai ada, kemudian kita jual internet agar orang-orang bisa beli desain ya. Nah, desain itu sifatnya universal. Kalau kemudian di sini dianggap bagus, di sana juga dianggap bagus. Ya. Dan ternyata bagi mereka harga kita itu cukup murah karena pakai US dollar ya. Bagi kita karena ada kurs itu jadinya mahal ya. Maka kita senang sekali ada beberapa klien yang masuk dari Amerika, dari New Zealand, dari Australia, dari Norwegia ya. Banyak mulai banyak dan alhamdulillah berkembang juga pasar di Indonesia. Maka kemudian kita juga masuk juga pasar Indonesia dan kelak pasar Indonesia semakin banyak ya, karena semakin banyak akhirnya kita fokus pasar lokal ya, pasar luar negeri kita nggak layanin lagi karena kendala terbesar adalah waktu dan bahasa yang ternyata tuh susah ternyata meskipun bahasa ya, karena meskipun kita bahasa Inggris pun bahasa yang kita kuasai adalah bahasa Inggris formal mungkin ya, di sana mungkin ada beberapa pengertian bahasa yang mungkin kita nggak paham ya. Akhirnya mudah kita fokus saja ini ya. Ini saya bikin web ya, kemudian bikin software, tapi kita lakukan adalah bikin software berbasis web ya. Terus kemudian sempat jadi trainer ya dan pembicara ya. Terus kemudian terakhir di perusahaan yang tadi itu mulai tahun 99 ya,
saya sebagai project manager, ya. Jadi sudah hampir 12 tahun saya di sana. Saya merasa jenuh, ya. Terus kemudian saya dipindah ke perusahaan segrup, ya, apa istilahnya, sister company, pemiliknya sama, ya, tapi jenis bisnisnya agak beda, meskipun masih IT, ya, jadi masih konsultan IT, ya, bikin software, sebenarnya bukan bikin software, tapi tepatnya aplikasi software, ya, ini sistem informasi SDM atau bahasa Inggrisnya Human Resource Information System atau HRIS, ya. Kita sudah ada aplikasinya, kita tinggal install. Gampangannya kita jualan Microsoft Word gitu loh, ya. Aplikasinya sudah ada, kita tinggal install, ya. Beda dengan waktu di Sam Design kita bikin semuanya. Sedangkan ini kita bikin software, tapi lebih ke arah software yang besar, ya, enterprise, ya. Itu sampai 2013, ya. Berarti saya sebenarnya 15 tahun di grup ini, ya. Akhirnya saya merasa capek juga di bidang IT. Akhirnya saya keluar di perusahaan konsultan SDM, ya, perusahaan konsultan SDM. Maka saya senang sekali saya dapat tambahan pengetahuan, dan yang lebih penting lagi di perusahaan ini akhirnya saya kenal dengan teman-teman dari KPK, karena salah satu klien saya dan sempat saya pegang selama setahun itu adalah KPK, dan rutin saya hampir tiap minggu saya ke Jakarta, ke kantornya KPK. Ini menurut saya pengalaman hidup yang luar biasa. Saya bisa menangani proyek dari lembaga KPK, dan sampai sekarang saya masih menjaga hubungan. Bahkan tadi siang barusan tadi itu masih kita WA-WA-an dengan pejabat KPK, ya, masih di sana, ya. Tahun 2016, ya, saya mungkin sudah capek, ya, sudah capek sebagai pegawai, ya. Akhirnya saya udah mengundurkan diri dan mulai bisnis lagi, ya, mulai bisnis sendiri, ya, dengan kemampuan yang saya miliki, dan karena saya sudah mempunyai waktu yang agak luang lebih banyak, akhirnya saya full, ya, saya lebih banyak, akhirnya saya bisa mengajar lebih banyak. Jadi saya sebenarnya sudah mengajar, ya, saya mengajar di Stikom itu mulai tahun 2001, ya. Loh, Pak Yusuf, tahun 2001? Iya, betul, saya mulai mengajar di Stikom mulai tahun 2001, masih kampusnya di Jemur, ya, di Jemur Andayani. Waktu itu Stikom meminta kami, perusahaan kami kan dan web design, ya, karena memang kami adalah perusahaan paling unggul untuk waktu itu, ya, membuat web. Sedangkan kebutuhan untuk mempelajari web itu penting, ya. Namun belum ada yang bisa. Akhirnya mereka ngirim surat ke kami untuk dikirim orang yang mengajar web, ya. Resmi, ya. Akhirnya saya yang dikirim mulai tahun 2001, dan sejak itu saya mengajar. Tapi saya ngajarnya hanya sebagai dosen luar biasa, ya. Ngajarnya di malam hari. Dulu Stikom juga ada kelas malam, ya. Saya ngajar setelah setelah jam kerja, ya. Ini jam 7 kalau nggak salah sampai jam setengah 10, ya. Namun kemudian kalau nggak salah Stikom sudah mengurangi jam malamnya, ya, saya akhirnya ngajar juga di siang. Tapi karena siang itu juga hari kerja, jam kerja, maka saya hanya dibatasin maksimal satu minggu hanya mengajar satu kelas, ya, satu kelas, ya, sehingga ya bertahun-tahun satu kelas, ya. Padahal banyak kelas yang diminta sebenarnya oleh Stikom, tapi karena saya hanya dari kantor hanya diberi kesempatan satu kelas, ya, seperti itu. Maka sejak tahun 2016 ini mulailah saya menerima banyak kelas, ya. Dan mungkin dari situ, ya, nggak hanya satu kelas, ya. Ini mulai tahun 2016 sampai sekarang. Jadi yang sekarang ini berarti saya adalah dosen dan sebagai perusahaan yang memiliki konsultan IT, ya, bergerak di bidang IT. Kalau dihitung-hitung mungkin udah banyak proyek yang saya pegang, ya. Ada website, sistem SMS, ya. Saya pernah juga kami, ya, pernah bikin proyek SMS, ya. Ketika SMS itu masih booming-boomingnya, ya. Sekarang SMS nggak terlalu laku karena sudah ada chatting, ya. Kami bikin sistem SMS untuk radio, ya, radio swasta niaga. Dan saya sempat keliling Jawa Timur untuk menjual produk itu, dan alhamdulillah ada 7 radio besar di Jawa Timur yang menggunakan sistem SMS kami. Klien yang saya pegang, ya, saya sendiri, ya, hampir seperti ini, ya. Ada KPK, ada Kementerian Sekretariat Negara, terus RSUD Pasar Minggu, ya.
Maspion, Coca-Cola, Garuda, dan macam-macam. Mungkin ada yang tahu saya ini lagi di mana sekarang? Ini fotonya ini. Silakan raise your hand yang tahu. Yang tahu saya sekarang ini di mana? Yang tadi itu di PowerPoint. Bisa raise your hand, kira-kira di mana? Nggak ada yang tahu ya. Oke, coba di chat ya. Kira-kira di mana ini saya ini? Oh, nggak ada yang tahu juga. Oke, saya beri bocoran. Saya ini di kantor pusat Maspion. Kantor pusat Maspion. Oh iya toh, Pak. Nah, sekarang saya tanya lagi. Di mana menurut kalian kantor pusat Maspion itu? Ya ini kantor pusatnya Maspion ini. Saya di parkirnya, di lapangan parkirnya. Loh Pak, bagus sekali Pak. Sebenarnya ini penuh mobil ini ya. Ini lapangan parkir penuh sesak ya. Nggak ada cukup luang sehingga modelnya di sana itu kayak apa? Valet ya. Kita datang gitu bawa mobil, nanti ada sopir yang akan memarkirkan, dan semua mobil di situ posisinya adalah tanpa handrem ya, karena didorong maju ya gitu. Ada yang tahu di mana ini? Silakan chat. Di Jerman. Theo, di Jerman Theo. Di Blitar. Loh kok di Blitar? Kantor Maspion ini di mana? Ada yang tahu ya? Oke. Kantor Maspion itu ada di jalan di Kia. Kia itu di mana? Chat? Kia di mana? Wah, berarti bukan orang Surabaya nih. Enggak tahu Kia. Kia itu di Kembang Jepun ya. Tapi kalau kalian lewat Kembang Jepun tidak akan pernah ketemu gedung ini ya, kantor Maspion ini. Karena kantor Maspion ini di belakangnya ruko ya. Jadi kalau kalian lewat di Jalan Kembang Jepun ada salah satu rukonya ya nggak terlalu bagus, jelek itu. Kemudian lantai satu ruko kan berarti ada berlantai ya, mungkin ada 3 lantai kalau salah. Lantai 1 itu jadi jalan ya, lubang gitu ya. Jadi kita masuk di dalam salah satu ruko ya, salah satu stand ruko gitu, masuk gitu. Baru di belakangnya ruko ini adalah kantor Maspion. Jadi mungkin meskipun kalian orang Surabaya pun lewat Kembang Jepun pun nggak akan tahu ya. Saya juga baru tahu setelah Maspion ini jadi klien ya. Karena saya juga orang Surabaya sudah sering lewat Kembang Jepun. Tapi nggak tahu kalau ada kantor semegah ini ya, tingkat ya. Seingat saya ya di Kembang Jepun itu, di Kia itu ya toko-toko itu, ruko-ruko yang jual berbagai alat ya. Bukan di share, memang bentuknya seperti share, betul. Cuma kalau share itu bentuknya kan kayak segi 8 ya, kayak bulat gitu, kayak prisma gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Saya mengajar mulai tahun 2001 di Stikom. Kemudian tahun 2003 saya juga ngajar di Petra ya. Saya ngajar iklan di Petra 2003 sampai 2006 ya. Saya berhenti mengajar tahun 2006 ketika anak kedua saya lahir ya. Sempat juga ngajar di beberapa universitas seperti UNESA, UNER, UTS, LB3I ya. Namun karena kesibukan saya yang masih bertahan cuma 2, yakni Undika atau Stikom dan LB3I ya. LB3I sampai sekarang masih ngajar ya, dan Undika ya. Saya suka menulis ya, saya suka menulis sejak SD ya. SMA saya sudah jadi wartawan, saya sudah punya bayaran. Saya sudah pernah menulis di tabloid di Jakarta dan dapat gaji waktu SMA kelas 2 ya. Dan SMA itu saya sudah jadi wartawan ya. Kalau lebih tepatnya koresponden ya. Saya membuat tulisan-tulisan seputar kegiatan di sekolah saya kirim ke koran waktu itu namanya Surabaya Post ya. Koran yang zaman itu cukup besar ya. Lebih besar dibanding
Jawa Pos ya. Jadi Jawa Pos belum ada. Ya, ketika Jawa Pos mulai ada, pelan-pelan justru Surabaya Pos surut. Sampai sekarang sebenarnya Surabaya Pos masih ada. Ya, nah, sejak itu saya menulis ya, dan akhirnya sempat saya menulis buku ya tahun 2009-2010 ya. Buku saya ini judulnya ini ya. Berapa biayanya Pak? Bukan biayanya ya, upah ya, honor ya. Honor saya waktu itu nulis di monitor, di tabloid di Jakarta waktu itu 25.000. Lupa sedikit sekali. Jangan salah ya, gaji karyawan waktu itu cuma 150.000 loh ya. Saya kerja tahun 99, tahun 95 dari komunikasi UNER, gaji pertama saya di SCTV itu 250.000. Itu sudah besar itu untuk zaman itu ya. Zaman itu ya, perusahaan-perusahaan yang lainnya lebih kecil daripada SCTV ya, gajinya malah di bawah itu. Nah, honor saya waktu itu dapat 25.000 ya. Sedangkan kalau tulisan saya panjang, hampir setengah halaman atau apa, bisa lebih besar. Jadi bayarannya dihitung berdasarkan panjang tulisan. Lucu ya. Jadi setelah tulisan saya dimuat itu nanti ada orang yang mengukur ya, tulisan saya itu diukur pakai penggaris ya. Jadi berapa kolom, misalnya ada 5 kolom ya, dikalikan panjangnya berapa ya, nanti ketemu berapa. Bayaran saya dikalikan itu ya. Kalau tulisan saya banyak gitu sampai setengah halaman, honor saya banyak. Tapi kalau tulisan saya cuma satu kolom terus cuma berapa panjangnya, nggak banyak. Tapi saya senang ya waktu itu, karena pada dasarnya kan ya SMA itu kan kita masih diberi sama orang tua ya, sehingga kalau saya punya uang sendiri ya, senang itu saya ya, kayak gitu. Nah kemudian saya sudah mulai banyak, nggak hanya setelah saya kerja, sudah nggak sempat untuk menulis di media massa, tapi saya menulis rajin di internet ya. Waktu itu trennya adalah blog ya, sampai sekarang pun masih menulis ya di blog ya. Nah ini sempat saya menulis buku. Yang pertama adalah 99 jurus sukses mengembangkan bisnis lewat internet. Makanya saya pakar ya di bidang digital marketing dan memberangus virus ya. Jadi saya antivirus ya. Tapi sekarang kayaknya jarang sekali ya ada kasus virus ya. Kalau dulu sering sekali ya komputer kena virus. Karena mungkin antivirus waktu itu masih belum canggih. Sekarang saya sih tidak perlu install antivirus ya. Di Windows 10 ini sudah built-in antivirus, dan antivirusnya sudah pintar sekali ya, sudah. Makanya sekarang kok gak terlalu banyak kasus ya, sehingga buku-buku kayak gini kayaknya nggak laku. Kalau dulu sering sekali ya, sering sekali. Ini nomor WhatsApp saya atau WhatsApp saya itu ada di grup ya, di grup WA ya. Oke, demikian perkenalan saya ya. Untuk teman-teman yang saya lihat tadi ternyata ada 3 bintang ya, sehingga saya pikir mungkin belum tahu saya, tapi sebagian besar sudah pernah ketemu dengan saya. Oke, kita lanjutkan dengan konvensi kelas ya. Jadi di pertemuan pertama ini saya akan lebih menitik beratkan kesepakatan dengan kita ya, yang saya istilahkan konvensi kelas. Ini memang kebiasaan saya sejak dulu mengajar ya. Kenapa kalau saya namakan konvensi? Karena memang dari kampus sudah ada aturan ya, sudah ada peraturan, sudah ada ketentuan yang kalian harus ikutin. Yaitu ikutin ya, tolong diikutin ya. Misalnya contoh presensi minimal 75%, yaitu kalian harus patuh ya. Nah, di kelas saya kita sepakat bikin aturan lagi untuk supaya demi lancarnya ini. Jadi saya punya kebiasaan yang istilah saya itu adalah konvensi. Konvensi itu peraturan tidak tertulis yang merupakan kesepakatan ya. Kalau tertulis kan yang bikin adalah kampus kan, itu biarkan, dan kalian memang harus taat ya dengan itu. Misalnya contoh lagi UTS, untuk bisa ikut UTS kalian harus membereskan masalah administrasi keuangan dan macam-macam. Ya udah, itu memang sudah kalian harus kalian turutin. Sedangkan yang ini untuk kelas kita, di kelas copywriting ya, maka saya punya kebiasaan untuk bicara ini dulu ya.
Oke. Jadi ini adalah kesepakatan kita teman-teman. Kenapa saya bikin kesepakatan ini? Supaya nggak ada lagi permasalahan-permasalahan ya. Capek ya sebenarnya, capek buat kalian, capek dengan saya. Dan terus terang ini nanti merugikan kalian ya. Beberapa teman yang saya lihat itu banyak yang apa istilahnya mengulang atau kemudian tidak lulus karena ya melanggar kesepakatan ini ya. Saya sebenarnya sudah berusaha untuk membantu tapi mereka sendiri yang melanggar ini. Mereka sendiri yang akan rugi. Maka di sini sekali lagi mari di sini kita bicarakan. Kalau misalnya nanti kalian kurang puas atau apa, monggo kita diskusikan. Tapi kalau sudah kita selesai hari ini, saya tidak mau membahas lagi ini. Ya, cukup pertemuan ini. Saya berikan cukup waktu ini. Ya, saya korbankan pertemuan pertama untuk bicara ini. Setelah itu kita akan kuliah dan kalau tidak ada masalah macam-macam, saya tidak mau sebenarnya, nggak mau membahas lagi. Kan saya bilang, loh kan sudah ada kemarin kita sudah sepakatin, sudah ada aturan seperti itu, ya. Oke, yang pertama, ya, yang pertama adalah sebentar. Yang pertama adalah kita belajar menggunakan Zoom, ya. Karena saya manut, patuh, taat sama kemarin waktu pembekalan para dosen sebelum mulai perkuliahan, ya ini trainernya meminta untuk menggunakan Zoom, ya. Ini sudah berapa menit ini sebenarnya? Sudah berapa menit teman-teman? Sudah 58 menit ya? Sudah 40 lebih Pak pokoknya. Iya, sudah 40 lebih kok nggak putus ya? Ya. Jadi kita menggunakan Zoom karena Zoom ini banyak fiturnya, ya. Belum saya terangkan lagi sebenarnya beberapa fitur yang nanti mungkin sambil kuliah nanti bisa explore lagi, ya. Kita menggunakan Zoom karena penuh dengan fitur, ya, sehingga saya merasa cocok dengan ini, ya. Kenapa dulu kalau Bapak Yusuf tahu banyak fiturnya, kenapa tidak menggunakan Zoom? Ya, karena saya tahu bahwa Zoom itu yang akun gratisan itu cuma hanya 40 menit. Dan kita kuliah nggak mungkin 40 menit, minimal 1 jam lah. Sehingga pasti ada putusnya. Lah putus nanti nyambung lagi ini biasanya problem ya. Sehingga udah kita pakai Meet ya. Apalagi memang waktu itu memang dari kampus juga harus menggunakan dianjurkan Meet sedangkan pembekalan itu. Jadi kita menggunakan Zoom ya. Link Zoom ada di My Brilliant ya. Insya Allah link ini tetap ya. Saya tidak akan ngubah-ngubah. Ya, sudah saya buat secara schedule ya, artinya saya tidak create lagi, tapi sudah saya buat secara otomatis sehingga insya Allah nggak perlu ada ganti. Ada di My Brilliant itu tetap, kalau perlu kalian simpan atau di bookmark atau apa. Ya, bila mana memang ini akun gratisanan ya, benar ya, meskipun saya sudah 2 kali ini berarti ya, di hari Senin sama Jumat ini ya, ternyata lebih dari 40 menit. Tapi misalnya putus, tolong kalian join lagi. Ya, join lagi. Tapi kalau misalnya nanti kita banyak mengalami kendala dengan menggunakan Zoom, ya kita akan kembali ke Meet. Ya, gimana lagi ya? Kemudian berikutnya, ya masih berkaitan dengan kuliah via Zoom. Yang pertama saya minta kalau bisa kalian pakai laptop ya. Kalian pakai laptop karena dengan kalau pakai laptop Zoom-nya bisa dieksplor lebih luas ya. Baterainya penuh atau sedang di charging sehingga kalian bisa ngikutin perkuliahan dengan lancar ya. Terus kemudian kalian masuk login dengan satu device ya. Jangan lebih dari satu device. Kalian akses lewat HP. Demikian juga kalian juga akses lewat PC. Masih ada lagi akses lewat tablet. Enggak, cukup satu aja ya. Nah, terus kemudian kamera on. Saya minta kalian kamera on ya. Kamera on tapi mic off ya, ini mungkin kurang ya, saya perbaiki dulu sekalian aja. Ya, kamera on dan mic off ya, tolong defaultnya seperti ini. Kameranya on, sedangkan mic-nya off ya. Nah, kalau misalnya kalian
ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan raise hand dulu kalau memang disampaikan lewat suara, ya, atau mungkin chatting. Cuma kalau chatting biasanya tidak bisa saya pantau ya, tidak bisa saya pantau karena ngajar nggak terlihat ya. Karena itu mungkin yang paling enak memang raise hand ya. Dan canggihnya Zoom ini, ketika ada beberapa orang melakukan raise hand, sama Zoom itu nanti akan diurut ya, yang paling kiri atas itu adalah yang paling duluan ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, saya akan memberi memberi kesempatan yang dulu ya, yaitu yang paling kiri atas ya, kiri atas, karena memang nanti urut ya kalau ketika itu. Dan kalau sudah saya beri kesempatan, silahkan bertanya ya. Ada koneksi internet, kalau perlu ada backup ya, siapa tahu mungkin putus ya. Gunakan fitur chat, emoticon untuk interaksi ya. Terus kemudian saya minta izin untuk saya rekam. Oke. Berikutnya yang kedua. Oh, waktunya belum ya. Presensi hanya lewat My Brilliant. Saya ulangi, khususnya teman-teman yang baru ikut perkuliahan saya dengan menggunakan My Brilliant, presensi saya adalah lewat My Brilliant. Ya, tidak ada yang lain. Misalnya saya mengabsen satu persatu manggil gitu, enggak ya. Karena saya merasa kalau absen satu-satu nanti ada waktu yang terbuang, ada waktu yang yang dipakai ya. Sayang sekali. Jadi kalian presensi lewat My Brilliant ya. Ya, lewat My Brilliant ya. Tidak boleh titip absen. Ya. Misalnya contoh si fulan absen ya, dititipin bukan tidak boleh titip. Nah, ini salah kata-katanya ya, bukan absen ya. Ini saya masih kadang-kadang memang alpa. Ya, yang benar itu presensi ya. Karena bahasa Inggris itu adalah presence. Presence itu hadir. Ya, sedangkan tidak hadir itu namanya absence, diterjemahkan absen. Jadi kalau saya tanya sudah presensi, ya itu yang benar, bukan sudah absen. Kalau sudah absen berarti sudah bolos gitu ya, karena namanya absen itu berarti justru tidak hadir ya. Tapi kita kadang-kadang sudah pengertian itu menggunakan pengertian yang salah ya. Absen dianggap masuk, padahal absen itu artinya tidak hadir, sedangkan hadir itu namanya presence. Makanya nanti kalau kalian presensi lewat My Brilliant itu nanti ada 4 pertanyaan, khususnya mungkin mahasiswa yang barusan presensi lewat My Brilliant, itu ada 3 jawaban, yaitu P, L, presence, lead, terus kemudian A yang paling belakang sendiri A, absence. Tengah-tengah itu izin kalau nggak salah, apa bahasa Inggrisnya izin ya, excuse ya, atau apa ya. Jadi kalian coba nanti presensi jangan ngeklik yang absence ya. Ini awal-awal dulu teman-teman mungkin karena biasa pengertian absen, kalian justru milih yang absen. Jangan milih yang present ya, yang P ya. Tadi tidak boleh titip presensi ya, kalian gitu. Jadi misalnya kalian login pakai usernya kalian sendiri, terus kemudian presensi pakai Brilliant, kemudian login lagi dengan user teman yang menitip presensi ya, terus kemudian kalian presensi. Tolong jangan melakukan seperti itu. Sementara ini saya masih bisa bolehkan ya, sebenarnya sistem sudah bisa ya, sementara yang hari ini memang saya masih buka. Jadi kalian melakukan seperti itu boleh, tapi untuk pertemuan berikutnya akan saya tutup. Kalian tidak bisa lagi melakukan presensi titip ya. Berikutnya adalah toleransi. Kita mulai kuliah jam 2. Saya beri kesempatan untuk kalian untuk presensi maksimal sampai jam 2:15. Sekali lagi, toleransi yang saya berikan adalah 15 menit. Ya, jadi jam 2 sampai jam 2:15 kalian presensi. Lebih dari pukul 2:15 kalian tidak bisa presensi. Orang mahasiswa yang tidak presensi berarti otomatis dianggap absence. Ya. Jadi cuma pilihannya 2, kalian presensi, kalian bisa login, bisa presensi, otomatis kalian hadir. Kalau kalian tidak presensi, saya anggap absen.
Loh Pak Yusuf, kan tadi saya ini Pak Yusuf, saya ikut Zoom. Saya terus terang tidak hafal dengan Zoom dan sekali lagi presensi saya melihatnya di My Brilliant, hitam di atas putih ya, ini di My Brilliant ya. Saya sekali lagi saya tidak berdasarkan ingatan atau apa dan juga berdasarkan yang lain, pokoknya presensi itu di My Brilliant. Seberi waktu selama 15 kalian presensi. Maka saran saya karena kasus di semester kemarin juga banyak, silakan kalian pasang alarm ya di HP kalian ya pas pukul 2 karena memang sudah saya set ya. Saya pasti kayak tadi pagi saya tidak bisa mengajar itu karena saya belum menyiapkan kedandapan lah istilahnya ya. Ya, pasti ketika kalian kuliah pasti sudah saya siapkan presensinya. Ya, jadi pas mulai kuliah presensi itu pasti sudah ada. Ya, kalian tinggal presensi. Jadi yang kalian lakukan di mata kuliah saya adalah yang pertama wajib ya, fardu ain adalah kalian harus presensi. Itu yang mungkin dicatat oleh kampus dan dicatat oleh saya gampangannya ya. Sebenarnya yang dibutuhkan kampus ya, karena untuk sebagai kehadiran, sebagai persyaratan macam-macam, misalnya UTS, UAS dan macam-macam ya. Sedangkan saya sebenarnya lebih mementingkan bagaimana membuat kalian menguasai ilmu apa yang sudah diperintahkan kepada saya. Misalnya kita siang ini adalah belajar tentang copywriting. Ini yang saya pikirkan, bagaimana kalian bisa menguasai ilmu copywriting. Sudah, masalah presensi itu sebenarnya saya minta kalian mandiri untuk melakukan lewat My Brilliant ya. Itu urusan kalian sebenarnya ya. Jadi kalau kalian misalnya lupa atau apa ya salah sendiri sebenarnya ya. Silakan kalian presensi. Maka kalau saya ingatkan atau saya beri tips, silakan pasang alarm ya di HP kalian supaya kalian presensi sendiri. Presensi sendiri misalnya jam 4 langsung didit presensi di My Brilliant untuk kuliah copywriting misal pukul 2. Udah kalian lakukan. Setelah itu kalian boleh fokus di fokus di Zoom ya. Karena Zoom ini ya sebenarnya sih wajib ya. Tapi bisa saja mungkin karena ada masalah yang lain, saya anggap sebagai sunnah ya, sunnah muakkad ya. Jadi kuliah yang penting adalah kalian presensi. Kemudian kalian kalau punya kesempatan ya ikut kuliah. Tapi menurut saya aneh ya, karena tanggung jawab kalian atau sekarang status kalian itu adalah mahasiswa. Karena ke mahasiswa kan masih dibayarin sama orang tua, ya kerjaan kalian sebenarnya adalah kuliah ya. Aneh sekali kalau misalnya kalian tidak bisa kuliah ya. Misalnya apa gitu, karena memang kalian sudah diberi tanggung jawab sama orang tua untuk kuliah. Kalau kalian nggak bisa hadir ini aneh, kecuali ya makanya tetap saya beri misalnya tadi ini kemudahan bagi kalian, misalnya ada uzur ya, misalnya mohon maaf misalnya harus mengantar tetangga, keluarga sakit gitu ya, mungkin ada hajatan ya atau apa ya, tapi saya tetap beri kemudahan. Kalian tinggal buka di jam itu presensi selesai ya. Kalau misalnya punya kesempatan silakan dengarkan atau ikut kuliah lewat Zoom. Tadi kalau nggak salah Niken tadi ya, Niken tadi saya lihat jalan-jalan ya di mall atau apa itu. Terus kemudian ya, mengikutin di mobil ya. Oke. Ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin si Niken mungkin ada uzur ya, ada uzur sehingga mungkin tidak bisa di rumah. Tapi tolong karena ini memang kuliah, ini adalah tanggung jawab kalian. Kalau bisa kalian seperti posisi kayak Andri, kayak Kemal, kayak Theo, di mana komputernya diletakkan meja, kalian menghadap meja. Di depannya laptop itu atau di atas meja itu ada catatan yang kalian nyatet ya, sama seperti kalian kuliah seperti biasanya. Ya, itu yang saya minta ya. Supaya kalian bisa optimal benar-benar mendapat ilmu. Kalau kalian cuma hanya mendengarkan seperti kayak radio, saya minta reaksi, kalian tidak bisa reaksi, ini tidak akan jalan ya, karena otak sama tangan nggak jalan ya, kalian hanya memungsingkan telinga aja. Tapi kalau sifatnya interaksi, ada kemudian saya minta tolong kalian raise your hand, tangan bergerak ya, terus kemudian siapa yang tadi resign silakan beri kesempatan, mulut jalan ya. Nah, ini terus kemudian kalian nyadat. Jadi semuanya alat panca indera atau segenap raga kita gunakan untuk seluruhnya belajar. Ini pasti akan lebih menangkap ilmu ya, sehingga nanti kalian benar-benar kuliah selama 1 semester ini benar-benar ilmu dan itu menjadi bekal kalian selama hidup. Kok bisa Pak Yusuf? Ya,
ya, saya kuliah yang S1 itu sudah tahun berapa ini? Tahun 90, berarti sudah berapa tahun yang lalu? Sudah 30 tahun yang lalu ya, lebih dari 30 tahun yang lalu. Itu masih beberapa itu saya ingat, mancep. Ya, karena memang ya kuliah ya kayak kemarin offline, dan saya punya kebiasaan kalau kuliah itu selalu duduk di depan sendiri. Ya, karena depan sendiri mau tidak mau nggak ngantuk. Malu kalau depan sendiri ngantuk ya, sehingga saya mendengarkan, saya catat ya, bahkan sampai sekarang catatannya masih ada, dan itu saya gunakan kadang-kadang juga untuk ngajar. Sampai sekarang masih ada catatan saya, tidak hanya catatan kuliah, catatan SD saya sampai sekarang masih ada, SD, SMP, SMA ya, saya simpan. Yang kuliah ini malah lebih penting ya, karena kayak kemarin saya kuliah S2, ternyata ilmu yang S1 itu saya pakai lagi karena saya S2-nya linear komunikasi juga. Ya, saya ambil lagi. Ya, jadi tolong yang kalau kuliah dengan saya, yang pertama yang wajib fardhu ain adalah presensi. Saya tidak mau tahu, pokoknya yang saya lihat adalah presensi kalian di My Brilliant. Kalau kemudian ada yang protes, "Pak, kok saya tidak masuk, Pak?" gitu. Loh, kamu sudah presensi belum? Loh, saya itu Pak, di Zoom kan Bapak tahu. Wah, ini pokoknya nanti kalau misalnya ada yang protes, saya cuma tolong screenshotnya My Brilliant ya. Siapa tahu mungkin sistem salah ya, sehingga nanti mungkin saya akan mengurus ya. Kalau ternyata kalian sudah submit di My Brilliant tapi dianggap tidak masuk, dianggap absen, nanti saya urus ya. Tentu dengan bukti bahwa kalian sudah presensi di My Brilliant. Tapi kalau nanti kalian tidak My Brilliant kemudian ngotot sudah masuk, karena mungkin ikut di My Brilliant cuma berapa menit, saya tidak tahu ya. Apalagi kalau ngajar seperti ini pakai PowerPoint, ini nggak keluar semua. Yang saya lihat ini cuma PowerPoint saya. Ya, chatting aja nggak kelihatan di tempat saya ya. Yang keluar adalah PowerPoint saya. Beda kalau kalian jadi peserta, masih bisa melihat peserta, bisa melihat chatting, bisa melihat PowerPoint saya. Saya nggak bisa ya, gitu. Jadi jangan menganggap saya tahu ya. Dan saya memang membuat lebih mudah presensi lewat My Brilliant. Oke, berikutnya masalah tugas. Nah, ini juga ini kemarin banyak juga teman-teman yang mungkin gugur di kuliah saya karena mungkin tidak mengumpulkan tugas ya. Tugas dikumpulkan lewat My Brilliant. Saya tidak nerima via email, via WA, datang ke rumah ya. Waduh, itu ada tuh ya. Sudah nggak ada selesai ya. Apalagi zaman pandemi ini, kalian nggak perlu harus datang ke rumah wis ya. Dulu sampai datang ke rumah sudah, cukup kumpulkan My Brilliant. Tidak ada toleransi karena waktu kalian mengerjakan tugas lama, 6 hari ya. Jadi kalau sekarang kuliah Jumat, tugas maksimalnya adalah hari Rabu malam ya, berarti ada 6 hari kalian. Masa 6 hari nggak bisa ya. Jadi nggak ada toleransi karena toleransinya lama, 6 hari ya. Kemudian bila tugas kelompok ya, tugas kelompok cukup salah satu anggota yang submit ya. Jadi kalau tugasnya tugas kelompok nggak perlu semua anggota submit ya, mengumpulkan, cukup satu saja. Otomatis kelompok itu dianggap mengumpulkan. Dan ini yang ketiga, bila salah satu anggota itu saya koreksi, kemudian saya beri nilai, otomatis secara sistem nilai itu akan sama semua anggota kelompok ya. Jadi saya tolong jangan diprotes ya. Saya sering juga diprotes ini lewat WA pribadi. Pak, orang ini, anak ini nggak kerja, Pak. Anak ini nggak gini. Keenaan, Pak, tolong diberi nilai rendah aja karena nggak. Wah, ini susah ini terus terang ya. Dan saya juga nggak tahu apakah memang tidak kerja atau tidak ya. Karena ya yang tahu kalian. Saya nanti bisa dianggap fitnah, dianggap apa ya. Pokoknya ketika saya memberi nilai, otomatis secara sistem sama ya. Saya nggak bisa itu mengubah nilai seperti itu. Maka inilah salah satu ilmu yang lain, yaitu adalah kalian belajar kelompok ya, belajar kelompok, belajar kerjasama. Kalau ada mahasiswa atau teman kalian yang kayak gitu, ya gimana caranya ya? Kalian gimana caranya bisa mendayagunakan ya? Datang ke rumah siapa untuk mengerjakan atau apa, itu kalian sudah, menurut saya sudah besar ya, sudah dewasa bagaimana mengatur sebuah kerja sama. Apalagi nanti kalau kalian kerja ya, kerja desain itu pasti kerja sama, tidak ada kerja sendiri ya, pasti butuh yang lain. Misalnya contoh kalian mau bikin poster itu pasti butuh copywriting, bikin naskah, siapa yang nulis? Mungkin bukan kalian. Nah, ini kalian harus kerja sama. Kalau enggak nanti yang bagian copywriting salah dibiarin, nanti kalau kemudian sudah jadi diterbitkan kemudian salah,
kalian yang disalahkan. Copywriting lo kan kamu nggak tanya ke aku lah, ini kan berarti kerjasamanya kurang bagus ya. Oke, berikutnya adalah masalah persentase penilaian ya. Masalah persentase penilaian, saya ngikutin kampus, saya tidak ngubah-ngubah, yakni tugas, UTS, UAS. Tugas 40%, UTS 30%, UAS 30%. Saya tidak akan ngubah sesuai dengan sistem yang ada di kampus ya. Loh, ini di bawahnya Andri ini kok nggak ada namanya ya? Siapa ini kok nggak ada namanya Andri? Siapa ini yang kameranya menyala kok nggak ada namanya? Oh, Tantowi. Oh, nggak keluar ya? Oh ya, oke. Berikutnya adalah tugas ya, tugas. Bentuk tugas adalah pertama adalah tugas yang saya minta ya. Saya minta di kelas ini, terus kemudian kalian kumpulkan di Mabrilian. Tugas yang lain adalah misalnya saya minta kalian melakukan presentasi ya. Bisa saja itu presentasi dilakukan secara pribadi ya misalnya ya. Atau misalnya saya minta kalian menjelaskan kayak di sini itu termasuk saya anggap tugas ya. Jadi saya nilai juga itu sebenarnya, termasuk juga keaktifan di kelas ya. Jadi tugas tidak hanya semata-mata apa yang dikumpulkan ya. Tugas itu adalah apa yang termasuk juga yang saya terangkan ini. Kalian mungkin presentasi mau menjelaskan, mau menjawab pertanyaan saya, aktif lah. Itu tentu akan berbeda dengan mahasiswa yang mungkin diam aja, yang keep silent ya. Tentu saya harus adil. Mereka ini berarti tugasnya juga nanti saya beri nilai lebih bagus ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian melihat kok saya dia itu anggota kelompok dengan saya tapi kok nilai tugasnya kok lebih besar gitu ya, berarti dia ada tambahan nilai dari saya karena mungkin yaitu dia aktif untuk di kelas atau melakukan presentasi. Untuk ujian tengah semester nanti modelnya kalian seperti kayak biasanya, cuma kalian kerjakan di Mabrilian ya, ngerjakan ya soal seperti biasa, ada formnya ya kayak Google Form gitu, tapi Google Formnya di Mabrilian ya, kalian kerjakan di Mabrilian. Ini juga tidak ada toleransi ya, karena kalau misalnya sudah diputuskan UTS misalnya hari Jumat pukul 2 ya, UTS-nya pukul 2 ya. Kalau kemudian misalnya kalian baru datang atau baru join pukul 4 misalnya di mana itu sudah selesai ya, kalian nggak bisa ngerjakan UTS, tidak ada toleransi. Karena itu tolong set di alarm ya supaya jangan sampai ketinggalan. Ini ada juga banyak kasus ini ya. Wong kenyataannya UTS yang offline aja masih banyak yang yang telat, apalagi yang pakai online ini. Ya ini juga tidak ada toleransi. Sekali lagi kalau misalnya kalian tidak ikut UTS ya sudah selesai ya. Saya tidak akan ada namanya UTS susulan atau apa, nggak ada ya. Termasuk juga tidak ada tugas pengganti UTS dan lain-lain. Capek ya, kalian capek, saya juga capek. Oke. Kemudian untuk AS bentuknya adalah project. Apa Pak Yusuf projectnya? Nanti akan saya beritahukan ya, nanti beberapa waktu sebelum AS. Ini juga dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan. Kumpulkannya juga di Mabrilian. Tidak ada toleransi. Kalau kalian terlambat ya sudah ya. Sudah saya ingatkan sejak awal. Oke, hal-hal yang mungkin penting ya. Yang pertama adalah semua mahasiswa wajib join grup WA. Ya, coba raise your hand yang sekarang belum join grup WA. Raise your hand. Siapa yang belum join grup WA? Gak ada ya? Oke, bagus. Pak, misi Pak, ini kelasnya sampai jam berapa ya? Kita selesai sampai 3:30 ya, Mal? Kalau soalnya ada teman-teman yang live Pak, ada kelas jam 3 itu katanya di chat. Oh gitu, harusnya nggak boleh kan? Iya. Kita kan kuliah jam 1 sampai jam 2 sampai jam 4 kurang 10 kan harusnya. Kok bisa dia ada kuliah pukul 3 kan tubruan itu sebenarnya. Kalau saya biasanya minta sama kampus untuk kuliah pengganti itu nanti sistem nanti akan memberitahu ini ada mahasiswa yang masih kuliah ini atau bertuburkan ini nggak bisa sebenarnya. Nah, ini kok boleh nih, saya juga nggak tahu ini.
harusnya nggak boleh itu. Jadi akan dimundurkan lagi atau gimana ya? Karena memang ini jadwalnya kuliah kalian di mata kuliah saya kan jam 2 SKS, berarti selesainya adalah jam 4 kurang 10 sebenarnya ya. Oh, di jadwal ini jam 1 sampai jam 14.40, Pak. Jam 1 bukan kan jam 2. Jam 1, Pak. Copywriting, Pak. Copywriting jam Jam 2 jam 13 1. sampai 14.40. Oh begitu. Jam 1 Pak kalau di jadwal. 1, Pak. Oh. Jam 1. Jam sih, 1. kalau saya lihat. Jam 13 sampai 14.40, Pak. Oh begitu. Ya wes. Iya. Berarti saya yang salah melihat schedule karena semester kemarin itu kita kuliahnya jam 2. Ya, saya pikir sama ya. Tadi mau saya cek lagi kok lihatnya kok saya jam 2 ya. Saya lihat ya wes kalau begitu. Oke, kalau begitu saya teruskan lagi ya. Silakan yang mungkin kuliah pengganti monggo, tapi yang penting presensi ya. Presensinya yang penting ya. Oke, saya teruskan sampai 3:30 ya. Silakan kalau itu berarti saya yang salah. Karena saya pikir sama dengan semester kemarin karena dimulai pukul 2. Karena pukul 1 itu masih Jumatan sebenarnya ya. Jumatan itu kadang-kadang selesai jam 12:30 lebih, jam 1 kurang seperempat, terus kemudian tambah makan siang. Kok ini jam 1 ya? Wah, ini coba saya protes ini. Kenapa kok jam 1? Karena di mana-mana kalau Jumat itu biasanya mulai ngantor itu 1:30 lah ya. Kalau hari biasa benar jam 12 sampai jam 1. Tapi ketika hari Jumat karena ada Jumatan itu di kantor biasanya jam 2 ya atau 1:30 lah kalau mau cepat. Karena waktu makan siang itu digunakan tuh Jumatan baru kemudian makan siang ya. Jadi kalau itu berarti nggak sempat makan siang karena Jumatan terus kemudian masuk kantor lagi jam 1 ya. Oke, nanti coba saya tanyakan kenapa seperti itu karena awalnya memang saya lihatnya memang pukul 2, saya pikir ya pukul 2. Bagi yang mungkin itu ya monggo ya. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Semua informasi akan disampaikan ke grup WA ya. Maka karena sudah disampaikan, oh Rifki kenapa raise your hand? Silakan, kamu sampaikan apa? Rifki, kamu raise your hand, ada apa? Belum join grup WA, Pak. Oh gitu, ya. Iya. Link Nanti segera saya join, Pak. ya, link join grup WA ada di My Brilliant ya. Tinggal kamu klik aja ya. Ya. Atau kamu tinggal Ya, catat. baik, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Yap. Siapa lagi selain Rifki yang ya? Oke, maka semua informasi akan disampaikan ke grup WA. Maka ini saya juga tidak ada toleransi ya. Tidak ada alasan tidak tahu karena tak join grup WA atau belum baca WA. Ini juga semester lain itu semester kemarin juga ada banyak kasus seperti itu, mahasiswa beralasan tidak membaca WA atau tidak join WA ya. Mereka mengatakan itu sudah mau UAS atau setelah UAS, malah ini bagi saya itu aneh. Kalau tahu bahwa tidak tahu WA, kenapa nggak gabung? Karena kadang-kadang di kelas ini saya sampaikan WA ya, sudah sampaikan di grup WA. Kalian sudah baca nggak WA tadi materinya kayak gitu. Jadi kalau dia nggak tahu ini kan aneh ya. Terus kemudian masalah baca karena memang WA ini adalah WA penting karena berkaitan dengan kuliah, tolong diprioritaskan. Kalau perlu diberi notifikasi yang jelas ya, yang paling keras atau paling aneh ya, atau sebagai perhatian karena ini memang berkaitan dengan pekerjaan kalian gampangannya. Kalau saya itu misalnya pekerjaan yang penting ya misalnya WA kantor gitu ya tentu saya akan berikan perhatian yang lebih besar dibanding WA yang mungkin sifatnya cuma hanya hiburan teman-teman kayak gitu. Ini berkaitan dengan masa depan kalian. Kalau misalnya kalian tidak tahu kemudian ada sesuatu yang itu hilang bagaimana? Ya, monggo yang ada kelas ya. Saya mohon maaf ternyata dimulainya pukul 1. Saya pikir pukul 2. Ya, makanya kok aneh, kok bisa. Ya, karena memang ini masih hak saya, tapi ternyata saya yang salah. Harusnya mulai jam 1. Tapi kenapa kok jam 1? Karena jam 1 kalau di Jumat itu ada Jumatan.
materi ada di My Brilliant ya, semua materi saya berikan itu. Jadi WA itu digunakan sebagai komunikasi dan koordinasi, sedangkan My Brilliant itu kayak kelas kita untuk apa ya, tempat berkumpulnya, semua materi dilakukan di situ ya, termasuk kalian presensi dan macam-macam ya. Oke, berikutnya adalah bila Zoom putus ya karena durasi, silakan join lagi. Ini sudah 1 jam 27, ya sudah 1 jam setengah ini. Silakan join lagi, waktu join maksimal 5 menit. Bila saya dosen putus koneksi, saya akan mencoba lagi ya, saya usahakan selama maksimal 5 menit ya, selama 5 menit ya. Bila tetap tidak nyambung, saya akan memberitahu ke grup WA apa yang akan saya lakukan ya. Apakah kelasnya bubar atau apa, ganti apa ya, atau ganti tugas atau apa ya. Tapi kalau misalnya setelah 5 menit saya juga tidak bisa connect ke WA, silakan kalian otomatis bubar ya, berarti kelas sudah selesai ya. Selama tentu kalian masih tetap bisa presensi kan di My Brilliant ya. Ini penting ya. Jadi kalau misalnya saya tiba-tiba putus, tidak bisa kuliah daring, saya akan mencoba lagi untuk join ya. Kalian misalnya saya putus misalnya jam 3:15, kalian hitung sampai jam 3:20 ya. Jangan keluar dulu ya, tunggu sampai 5 menit. Ya, mungkin saya akan mencoba lagi. Kalau misalnya saya tidak bisa, coba cek di WA ya. Mungkin ada di situ yang mungkin instruksi yang akan saya berikan, apakah apa ya, misal ganti tugas atau apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada apapun, berarti setelah kalian tunggu 5 menit, silakan kalian live ya, silakan kalian live. Oke. Berikutnya yang terakhir sebenarnya adalah untuk membantu lancarnya kuliah. Kebiasaan saya itu adalah sejak dulu ya, sejak pertama kali saya ngajar di Stikom tahun 2001, itu adalah saya menunjuk ketua kelas ya. Saya menunjuk ketua kelas ini terus terang sangat-sangat membantu kalian ya. Sebenarnya lebih membantu kalian, apalagi zaman pandemi ini. Kalau dulu itu ya saya juga terbantu ya, tapi sekarang ini lebih banyak justru membantu kalian. Ini saya lihat kemarin ya, di kelas kemarin yang mata kuliah apa itu, yang ketua kelasnya itu Dani Prastia kalau nggak salah, itu bagus sekali jadi ketua kelas. Terus kemudian Karima ya, kemarin juga sebagai ketua kelas bagus. Saya lihat kalian terbantu, meskipun ternyata ya juga ada yang melendes ya. Saya lihat tuh, ini bukan kesalahannya Karima, bukan kesalahannya Dani ya, itu mungkin dari kalian. Tapi ketua kelas ini penting ya, termasuk misalnya contoh ketika saya mulai kuliah ya, misalnya saya mulai seperti ini, saya sudah fokus di PowerPoint dan macam-macam, tidak memperhatikan chat ya, apalagi melihat WA. Nah, ini ketua kelas ini yang kayak Dani itu kadang-kadang mengingatkan, entah di grup WA, entah di grup chat, untuk presensi. Selama masih ada waktu toleransi, dia rajin untuk melakukan itu. Sehingga tentu mungkin nggak terlewatkan. Karena kalau kalian melihat misalnya kayak Zoom seperti ini, masih chatnya masih bisa keluar. Tapi kalau saya cuma hanya melihat PowerPoint, ya nggak keluar yang lain, chat nggak keluar lah. Kalian masih bisa chat, sehingga kalau ada teman yang kalian chat, misalnya ketua kelas, ya masih bisa terlihat ya. Maka ketua kelas ini penting ya. Ini membantu kalian. Nah, persyaratan untuk ketua kelas adalah mahasiswa yang IPK-nya minimal 3,5. Siapakah yang memenuhi syarat ini, yang mungkin membantu kalian selama perkuliahan saya? Ada saran? Raise your hand. Kalau bisa adalah di luar yang jangan kalau bisa jangan ketua kelas saya yang dulu, yang pernah jadi ketua kelas saya dulu ya. Contoh kalau yang sekarang ini yang pernah jadi ketua kelas saya itu adalah Kemal ya. Kemal ini juga bagus, dulu pernah jadi ketua kelas ya. Di luar itu siapa yang IPK-nya di atas 2, bintang 1, di atas 2,
Oh, di atas 2 semua ya. Kemudian siapa yang IPK-nya di atas 3.0, bintang 2? Di rename, bintang 2. Wah, ini bintang 2 ini Pak Kita, Kemal, Nevan, ya, bintang 2. Yang IPK-nya di atas 3,5, tolong ditulis di namanya, di rename, bintang 3. Tantowi. Wah, Tantowi. Tantowi bintang 3. Oke, karena gak ada pilihan lain ya. Ini kayaknya Tantowi yang bintang 3, berarti ketua kelasnya Tantowi ya. Bagaimana teman-teman? Setuju tidak? Halo? Halo? Tantowi. Tantowi tadi bintang 3 tadi. Kok sekarang hilang bintangmu Tantowi? Kenapa? Izin menjelaskan Pak ya. Kenapa? Soalnya ini saya mahasiswa baru Pak, jadi maksudnya baru itu baru mengikuti perkuliahan di universitas ini. Jadi saya itu mahasiswa transfer, bukan transfer sih, pertukaran pelajar gitu Pak. Untuk Oh begitu. Kamu sebelumnya kuliah di mana Tantowi? Di Unipar Pak. Unipar. Beda jurusan. Ya. Par itu apa Unipar itu? PGRI di Buana itu Pak. Hah? Jadi, Universitas PGRI di Buana. Oh begitu. Jadi Ya. saya tidak tahu apa-apa gitu Pak. Ya. Oke, ya. Maaf ya Pak. Ya. Berarti ini siapa ini? Bintang 2, Diki. Kemal. Berarti kalau 3,5 nggak ada, kita turun ke IPK 3. Siapa ini? Diki, Kemal. Siapa lagi yang IPK-nya di atas 3? Rama. Siapa lagi? Di atas 3? Malu-malu ini. Pasti banyak yang IPK-nya di atas 3 ini. Cuma malu aja jadi ketua kelas ini. Masa kamu jadi ketua kelas lagi, Mal? Oh, gantian, Pak. Siapa ini menurutmu, Kemal, yang cocok jadi ketua kelas? Ini benar-benar nanti teman-teman sangat terbantu ketua kelas ini. Siapa? Imam, Pak. Imam Miftahul ini. Imam, kamu mau jadi ketua kelas? Kameranya on? Nggak bisa Pak kameranya Pak. Oh, kamu mau jadi ketua kelas? Iya, enggak apa-apa Pak. Oke. Berarti ketua kelasnya adalah Imam ya. Oke, alhamdulillah. Tolong dibantu teman-teman kalian ya. Teman-temanmu ya, Pak, teman-teman kalian. Temanmu ya, sangat-sangat tergantung dengan kamu ya. Oke. Berarti ketua kelasnya adalah Imam ya. Berapa nomor WA-nya kalian bisa lihat di grup itu ya. Di grup itu nanti ada Imam, atau Imam mungkin menyapa teman-temannya di grup. Hai, mungkin karena tadi ada yang live mungkin nggak tahu bahwa ada ketua kelas, mungkin kamu memperkenalkan diri. Hai teman-teman, saya ketua kelas, gitu ya. Yang sudah disetujui sama teman-teman, supaya yang tidak ikut sekarang yang live itu, karena di grup kan masih nyambung ya, sampaikan itu. Ketua kelas berarti saya tulis. Sebentar, ketua kelas. Siapa namamu, Mam? Imam? Imam Miftahul Fauzi. Miftahul Fauzi. Benar ya ejaannya ini? Saya salah ejaannya, benar? Ejaannya benar? Nggak pakai H Pak. Miftahul. Gini. Ya. Ya, benar. Oke, kalau benar. Oke, sekarang terakhir. Tidak pakai H Pak. Nah ya, sudah saya hapus hanya. Miftahul berarti ya, bukan Miftahul ya.
Ya, oke. Pakai K, Pak. Miftahul. Oh, Miftahul. Sorry, mohon maaf. Miftahul. Oke. Miftahul. Iya, Pak. Maaf ini sinyalnya lagi hujan soalnya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Bentar. Ya, jadi ketua kelasnya adalah imam gitu aja ya. Nah, oke, nomor WA-nya nanti akan disampaikan oleh imam di grup. Oke, yang terakhir sebelum kelas bubar. Tugas. Ya, tugas ya. Kalian bikin isi ya. Bikin isi yang menjawab 4 pertanyaan ini. Ya, gampang ini sebenarnya. Kemal gitu paling kerjakan 15 menit paling. Ya. Kalian jawab. Berapa perlu waktu, Pak? Makanya kalau diberi toleransi sampai 6 hari ini aneh, 15 menit aja bisa dikerjakan kok. Yang pertama kalian tulis apa harapan Anda terhadap mata kuliah copywriting ini dan kenapa kita perlu mempelajarinya. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang jadi kendala kuliah Anda saat ini? Ya. Kemudian yang ketiga, apa rencana Anda setelah Anda lulus kuliah? Ya. Yang keempat, coba ceritakan diri Anda, ya, misalnya di dalam keluarga nomor berapa, orang tua mungkin kerja di mana atau mungkin tinggal. Pokoknya ceritakan diri Anda. Terus kemudian tulis juga apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Anda. Pak Yusuf, kenapa kok ada poin yang keempat? Ya, karena ini adalah mata kuliah copywriting, maka mari kita mulai belajar menulis. Mulai belajar menulis. Kalau cuma 1, 2, 3, kalian cuma menjawab. Apa yang jadi kendala kuliah saat ini? Biasanya teman-teman cuma nulis, tidak ada, selesai lah Anda. Apa rencana Anda setelah lulus kuliah? Kerja, selesai. Apa harapan Anda terhadap mata kuliah copywriting? Tidak ada, karena wajib. Wah, itu selesai. Tapi yang keempat, ceritakan diri Anda. Yusuf, selesai ya, bukan, itu sopo itu ya. Tapi saya minta supaya kalian ini adalah mata kuliah copywriting, jangan jawab seperti tadi ya. Ya jangan cuma pendek-pendek ya. Tentu karena ini sudah kuliah copywriting termasuk tugas. Saya punya hak untuk menilai bahwa kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh atau tidak ya. Kalau sungguh-sungguh berarti mungkin lebih lengkap ya, lebih lengkap ya. Apa yang menjadi kendala kuliah? Mungkin bisa cerita panjang lebar ya, bisa 1 halaman sendiri misalnya, atau ada poin-poin. Silahkan ya, tidak masalah. Justru dengan ini saya akan tahu kenapa gitu ya. Mungkin saya bisa membantu. Misalnya contoh, Pak, kendala saya itu adalah koneksi internet di rumah saya ini karena pakai seluler ini nggak bagus, rumah saya di belakang gunung. Ya udah, saya nanti memahami kalau misalnya kalian live ya, karena saya tahu misalnya kalian cuma kuliah 15 menit pertama atau apa, nggak apa-apa mungkin. Tapi setelah kalian menjelaskan itu ya kendala kuliah, kalau nggak saya juga aneh bilang, loh kamu di mana juga nggak cerita, tapi kalau seperti ini ya. Tugas dikumpulkan di MyBrilliant ya, dikerjakan di format standar template yang tersedia di MyBrilliant. Silakan cek di ketentuan itu ya, di announcement itu formatnya ya. Terus kemudian setelah kalian tulis di situ ya, tolong di template itu ada tulisan merah ya. Tulisan merah. Maksud saya tulisan merah itu editan, diedit, diganti, dimodifikasi sesuai dengan kalian. Karena di situ sebagai template itu contoh misalnya yang mengerjakan Muhammad Yusuf ya. Nah, ini kan masa yang mengerjakan Muhammad Yusuf saya ya kan. Ya kalian ganti dengan kalian misalnya Kemal. Tapi setelah sudah diedit ya, tolong ya. Tolong diganti hitam lagi, jangan merah ya, karena nggak ada tulisan merah ya. Tulisan merah itu memiliki konotasi yang tidak baik ya. Karena komunikasi itu kan salah satunya adalah komunikasi tulisan. Nah, kalau ada orang nulis dengan menggunakan bolpen merah misalnya, itu sudah nggak baik. Ya, termasuk juga kalian kerjakan dengan marah merah, itu saya juga heran kalau memang karena misalnya normal ya, tapi karena ada template ya, makanya tolong nanti setelah merah diedit kembalikan ke hitam ya. Kemudian setelah selesai kalian convert ya,
diubah ke PDF ya. Saya tidak mau dalam bentuk Word atau docx yang kalian kumpulkan. Kalian kumpulkan PDF. Kenapa Pak Yusuf? Karena nanti kalau misalnya PDF itu tampilannya masih bagus ya. Bagus di komputer kalian, saya baca di komputer saya bagus. Tapi kalau pakai Word ya atau docx ya, itu mungkin bagus di komputer kalian. Ketika kalian upload itu pecah kadang-kadang ya. Jadi mending kalian PDF kan ya, supaya saya bisa membaca seperti apa yang kalian baca ya. Itu dikumpulkan di Brilliant ya. Yang kelima, bila tak sesuai format ya, poin 1, 2, 3, 4, mohon maaf ya. Mohon maaf, saya akan kurangi nilainya. Misalnya merah, masih merah misalnya, masih dalam posisi doc bukan posisi PDF ya. Itu ya. Berikutnya adalah tidak ada toleransi keterlambatan. Sudah saya set ya. Tugasnya itu adalah dikumpulkan maksimal hari Rabu jam 23.59. Pak Yusuf kok hari Rabu? Ya, karena ada besoknya masih Kamis. Kamis ada kesempatan untuk saya ngoreksi, sehingga mungkin bisa saya sampaikan di kuliah Jumat, mungkin berkaitan dengan review tugas kalian ya. Karena itu cukup panjang, 6 hari ya. Berarti ada Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, ada 7 hari malahnya. Oke, nggak dihitung Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6 hari ya, cukup waktu sebenarnya. Maka tidak ada toleransi keterlambatan. Oke, demikian teman-teman perkuliahan di sore ini ya. Saya masih belum menginjak ke kuliah karena masih lebih fokus tentang konvensi dan terkait bagaimana supaya perkuliahan ini lancar dan kalian kuliahnya enak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan raise your hand. Ya, template-nya belum saya upload ya Imam ya, setelah ini ya. Nah. Ada yang mau bertanya, mau misalnya mau menambahkan usulan terkait konvensi kelas, atau mungkin bertanya tentang tugas, atau mungkin tadi masih belum jelas tentang menguasai software Zoom? Monggo silakan raise your hand. Gak ada ya? Gak ada? Gak ada yang mau disampaikan? Semua jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas kita akhirin perkuliahan di sore ini. Ya, memang kita masih belum kuliah, kita kepingin fokus ini, setelah ini kemudian kuliah. Ya, tolong ketua kelas, Imam ya. Ya, Pak. Dicek anggota grup di WA ya. Pastikan semua temanmu di kelas masuk di grup WA. Ya, jadi misalnya di kelas itu ada berapa orang yang sudah di grup, berapa orang, nanti kelihatan siapa yang belum. Tolong dihubungin ya. Gimana caranya? Kasihan kalau enggak itu. Nah, terima kasih. Kamu sangat-sangat diminta tolong sama teman-temanmu. Oke, kalau nggak ada lagi kita akhirin perkuliahan di sore ini. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, misalnya tadi yang mungkin ikut kuliah saya yang proses, kemudian juga kesalahan saya yang mulai pukul 2 ya, saya pikir pukul 1, saya mohon maaf ya. Semoga berguna. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.